Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah jalla jalaluhu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama ya, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i ya menyebutkan, kata Imam Syafi'i ya, ta'allam, belajarlah ilmu ya. Fa innal mar'u yuladu fa laysal mar'u yuladu aliman, karena seorang yang lahir di dunia ini tidak langsung berilmu ya. Wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karenanya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kita orang yang berilmu ya, karena tidak samanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya para ulama. Ulama adalah orang yang berilmu. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, ketika kita berilmu, berusaha untuk mengamalkan ilmu, sehingga ilmu itu nafi, manfaat, bermanfaat ya. Sebagaimana juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan, ya kalau anak soleh itu berilmu, ya diantaranya kalau anak itu soleh pasti dia berilmu, ya karena dia mengamalkan ilmunya. Diantaranya dia mendoakan orang tuanya. Dan diantara makna hadis, ya idza matal insanu in qata amaluhu illa min salas, atau illa min salasah. Seorang ketika meninggal maka terputus semua amal solehnya kecuali 3, min shadaqatin jariyah, ya min ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'ulah, yakni sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga kata beliau, ulama ahli fikih ini, doa anak kepada orang tua itu lebih manfaat daripada sedekah yang diatasnamakan kepada orang tua yang sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena doa ini yang diharapkan penghuni kubur, apalagi dia anak soleh anaknya. Oleh karenanya kita ketika diberi anak yang soleh, kita bersyukur kepada Allah. Ketika Allah berikan kita rezeki anak, sungguh-sungguh kita ajarkan dia tentang ilmu agama ya, ajarkan dia tentang ilmu agama. Kebanyakan kita lalai dalam perkara dunia, karena memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya halwatun khadiratun wa inallaha mustakhlafa fikum fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, rawahu Muslim. Karena Nabi sallallahu sebutkan dunia itu hijau memukau manis, sehingga terkadang manusia terlupa dengannya. Oleh karenanya anak-anak ketika Allah berikan kepada kita rezeki, maka jadikan dia anak saleh, kenalkan dia kepada agamanya Islam, kepada sunnah Nabi SAW, karena peninggalan harta yang sesungguhnya bukan harta yang kita tumpuk-tumpuk Pak ya, yaitu anak yang soleh, solehah. Karena kalau anak yang soleh, solehah, dia akan mendoakan kedua orang tuanya. Thayyib, di pagi hari ini saya akan membacakan kitab Min Ajaibid Doa, keajaiban doa ya, di mana dalam kitab ini seorang ulama ya yang bernama Al-Imam Ibnul Jauzi, dia punya kitab banyak ya, di antara yang terkenal adalah Talbisul Iblis ya, jerat-jerat syaitan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya diberi Allah Subhanahu wa taala 10 anak. Bayangkan 10 anak Pak. Kita berapa anak kita? Saya 5, cucu 1 baru. Anak 5, cucu baru 1, alhamdulillah. Karena menantu di Madinah yang belum selesai kuliahnya, masih di sana. Ya, mungkin nanti kalau datang ya mudah-mudahan nambah gitu ya. Gitu ya. Ya artinya kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak 1, 2, itu rezeki Pak. Betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya dia anak yang soleh solehah. Dan dia generasi penerus kita, ketika kita wafat dia mendoakan kita. Dan tidak mungkin anak-anak itu mendoakan kita kecuali dia orang yang berilmu dan orang soleh, dan dia mengamalkan ilmunya. Ini semangat buat kita orang tua. Oleh karenanya kita orang tua ingat dengan doa yang Nabi SAW sebutkan, salasu da'awatin yustajabu lahunna wala syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak diragukan lagi dalam pengabulan doanya tersebut. Di antaranya doanya mustajab.
Di antaranya apa? Da'watul walid li waladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Namun enggak selalu doa diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri ujian itu bukan karena sebab semata-mata kemaksiatan yang dilakukan, tidak. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang hamba itu ada 3 kemungkinan. Pertama, memang azab, yaitu untuk orang kafir dan orang muslim yang tidak kembali kepada Allah, enggak taubat segera kepada Allah, jerembak kepada kemaksiatan. Dalilnya adalah wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah. Musibah yang menimpa kalian karena dosa-dosa kalian. Ini berlaku bagi orang kafir dan orang muslim yang tidak kembali taubat kepada Allah. Yang kedua, ya, ujian yang Allah berikan, bala dan yang lainnya, ya, kepada seorang hamba untuk menghapus dosa-dosanya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Daud yang lainnya apa? Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syawkati yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayahu. Ya, tidaklah menimpa seorang muslim musibah, ya, kesakitan, kegunah-gulanaan, dicela, dicaci, dimaki, ya, sehingga dia sedih sampai duri yang menusuk dirinya berupa kesakitan, maka semuanya menghapus dosa-dosa. Ini tingkatan yang kedua dari musibah yang Allah berikan bagi seorang hamba untuk menghapus dosa jika dia sabar. Ya, yang ketiganya, musibah yang menimpa seorang hamba itu untuk mengangkat derajat seorang hamba, sebagaimana musibah ujian yang Allah berikan kepada nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Seperti contohnya istri dan anaknya durhaka padahal bapaknya nabi. Siapa dia? Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam istrinya durhaka. Ya, Nabi Lut alaihi salam, ya, istrinya durhaka padahal dia seorang nabi. Ya, ini ujian. Dan juga dalam cerita ini Imam Ibnu Jauzi, seorang ulama hadis, seorang ulama, ya, tersohor, kitab-kitabnya banyak, min ahli sunnah wal jamaah, diuji Allah Subhanahu wa taala dengan anak durhaka. Subhanallah. Kita ceritakan ceritanya. Saya bacakan kitabnya, ya, dengan terjemahan kita terjemahkan, ya. Disebutkan da'a bi asyaratin minal aulad, doa seseorang untuk mendapatkan 10 anak. Qala Al-Imam Ibnu Jauzi, berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, fa inni lamma, ya, araftu syarafan nikaha wa fadlal aulad, ketika aku mengetahui keutamaan dan kemuliaan menikah. Ya, ini keutamaan menikah, kemuliaan menikah. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud menyebutkan iltamisul ghina bin nikah, carilah kekayaan dengan menikah. Sehingga kalau orang nikah, Pak, pasti kaya tuh. Kaya kan? Kaya dia. Maka Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan carilah kekayaan dengan menikah. Berarti yang belum nikah miskin. Ya, miskin. Maka nih kita syukur, Pak, Allah kasih kita pasangan semua nikah. Ya, alhamdulillah, syukur sama Allah, Pak. Jangan pikirkan istri tetangga lah, istri kita dulu lah. Maksudnya kita syukur Allah berikan rezeki kita istri soleha. Ya, istri soleha, Pak, nurut, ya kan, manut, ya kan. Kalau kita perintah, ya Allah kita layanin kita, ya kan. Kemudian cucikan pakaian, pelihara anak, subhanallah, ini istri soleha. Ya, istri soleha, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan macam-macam, ya. Kemudian beliau melanjutkan, maka setelah aku mengetahui keutamaan menikah dan keutamaan memiliki anak setelah menikah, maka khatamtu khatmatan, aku pun menghafalkan Al-Qur'an. Subhanallah, ini beliau hafal Al-Qur'an. Ya, ini motivasi buat kita, Pak. Setiap musibah yang menimpa kita, ketika kita melihat, ya, para ulama terdahulu, para nabi dan rasul, kisah-kisah sirah nabawi dan kisah-kisah para ulama, membuat ringan musibah yang menimpa kita. Itu, Pak, karena ternyata ada musibah yang lebih berat daripada kita, sehingga kita diingatkan untuk beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk iman. Sebagaimana Jibril alaihi salam, sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi sallallahu ditanya, ya, akhbirni, kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu, akhbirni anil Islam. Maka kata Nabi sallallahu, Islam itu ada 5, yaitu rukun Islam. Kemudian akhbirni anil iman. Maka Nabi sallallahu sebutkan iman itu apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Rukun iman ada 6. Disebutkan apa?
Kata Nabi SAW, di antara yang keenamnya adalah beriman, wajib beriman kepada takdir Allah yang baik dan takdir yang buruk. Makanya kalau kita ada musibah, kita mengucapkan sebagaimana doa tadi, doanya imam kita. Ya, kalau ada musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tapi ada musibah yang orang itu plus. Ya. Ketika dia dapat musibah, dan musibah yang paling besar adalah kematian, dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal dulu. Kemudian baru dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dalam riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih, Allah berfirman, "Ubnu li abdi baitan fil jannah wa samuhu baital hamdi." Buat untuk hambaku ini yang ketika dapat musibah, dan musibah yang besar adalah kematian, ketika dia mendapatkan musibah tersebut dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, atau alhamdulillah saja minimal. Kemudian baru dia istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bangunkan dia istana di sorga, kata Allah. Ini hadis qudsi, dan beri nama istana tersebut istana pujian. Subhanallah, ini plus ya, plusnya. Maka kata Imam Ibnu Zawji, aku pun menghafalkan Al-Quran. Wa sa'altullaha azza wa jalla ayarzaqani asyrata auladin. Kemudian aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepadaku rezeki 10 anak. Maka farazaqani iyahum, Allah pun berikan rezeki kepadaku. Mereka itu dilahirkan dari rahim istriku. Ya. Fakanu khamsata dzukurin, yaitu rincinya adalah Allah berikan aku anak 5 laki-laki. Wa khamsa inasin, dan 5 perempuan. 5 laki-laki, 5 perempuan. Subhanallah. Allah kabulkan doanya. Ya. Itu dah kaum semua, subhanahu wa ta'ala. Famata minal inasi isnatan, dan meninggal dari pihak perempuan ada 2. Ya. Wa minaz dzukur arba'ah, dan dari laki-laki 4. Walam yubqali minaz dzukur, ya, siwa waladi Abil Qasim. Sehingga anakku yang laki-laki 5 meninggal 4, tinggal 1. Tidaklah tersisa semua anak laki-laki kecuali 1 namanya Abul Qasim. Jadi anaknya tinggal 1 Abul Qasim, ditinggal wafat oleh anaknya. Yang perempuan meninggal 2, yang dia harapkan laki-laki. Memang biasanya kita kalau orang tua itu mengharap laki-laki ya. Ya kan, laki-laki ya untuk meneruskan generasi kita dan seterusnya, gitu laki-laki biasanya. Katanya yang diharapkan satu-satunya adalah laki-laki Abul Qasim yang masih hidup. Abul Qasim. Fasa'altullaha azza wa jalla ayaj'ala fihi al-khalafas salih wa yuballighani fihi al-muna wal manajih. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dapat meneruskan cita-citaku dan angan-anganku. Ya, untuk meneruskan generasi bapaknya menjadi orang yang saleh. Pengarang kitab. Ternyata disebutkan dalam kitab, diantaranya Lafatah Al-Kabid fi nasihatil walad atau fi nasihatil aulad. Nasihat, dia buat kitab ini, Ibnul Jauzi membuat kitab nasihat untuk anaknya. Ternyata anaknya awalnya menjadi rawi hadis. Coba bayangkan. Dia didik anaknya, dia berharap agar dia meneruskan generasi bapaknya menjadi ulama hadis, ulama tafsir. Maka jadilah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Di masa mudanya terus giat dalam menimba ilmu agama sampai dia menjadi rawi hadis. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala madzhab Syafi'i, Imam Az-Zahabi itu madzhab Syafi'i ya. Dalam Syiar A'lamin Nubala menyebutkan anak ini anak yang jujur dalam perawian hadis, sehingga diambil rawi hadisnya. Ternyata seiring jalan Allah Subhanahu wa taala takdirkan lain. Ketika masuk masa tuanya, dia mulai futur, mulai malas dalam menimba ilmu agama, sampai terjerembab terus meninggalkan amalan-amalan soleh, kejerembab kepada amalan-amalan maksiat sampai matinya, wafatnya. Maka sedihlah Imam Ibnu Jauzi. Namun Allah Subhanahu wa taala ganti dia, lahirkan dari istrinya lagi seorang anak bernama Yusuf. Bernama Yusuf, 30 tahun bedanya. Berarti setelah 30 tahun lahir lagi anak. Inilah anak yang soleh yang lahir darinya penghafal Al-Quran dan seterusnya. Sehingga anaknya semuanya nggak soleh, Pak, ada yang durhaka. Makanya benar kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu tergantung dari yang terakhirnya. Makanya kalau kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini untuk beramal soleh,
Jangan sombong, jangan bangga diri, jangan merasa yang paling tinggi, rendah diri, tawadhu. Berdoa selalu kepada Allah karena perjalanan masih panjang. Gak tahu di akhir hayat kita apa, karena kita gak tahu yang gaib. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah terus istiqomah, luruskan niat. Ya Allah, istiqomah tetap. Makanya kata Nabi SAW, istaqimu walan tusu. Istiqomahlah kalian, jangan hitung-hitung istiqomah tersebut. Terus istiqomah, doa kepada Allah. Dan inilah yang membuat ubannya Nabi SAW lebih cepat tumbuh istiqomah. Istiqomah ini yang membuat ubannya Nabi SAW lebih cepat tumbuh ya. Subhanallah. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah ya, karena Allah Subhanahu wa taala karuniai kita anak-anak semuanya anak-anak soleh dan solehah. Ya, anak soleh dan solehah. Ketika seorang ingin atau belum mendapatkan seorang anak, maka dia berkeinginan untuk menjadi berusaha berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah berikan dia anak. Karena dia tahu ya, kalau anak itu saleh akan mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karenanya Pak, kita manfaatkan doa orang tua ya, karena kita berdoa ya, doa itu kata Nabi SAW akan diberikan satu dari yang tiga seorang hamba ketika berdoa kepada Allah. Imma antu ajjalalahu da'watuhu, imma doanya langsung dikabulkan, imma yadakhiralahu fil akhirah, atau doanya disimpan sebagai pahala di akhirat tidak dikabulkan Allah, atau wa imma yasrifa anhu minatsu mislaha, atau doa tersebut yang enggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala tidak disimpan juga di akhirat sebagai amal saleh, yaitu dipalingkan dia dari perbuatan, dari bencana-bencana yang sepadan dengan dirinya. Jadi kata para sahabat, idzan nuksir, kalau gitu kita ayo banyak berdoa, terlepas doanya dikabulkan atau tidak. Karena kalau enggak dikabulkan dapat satu dari yang tiga, entah dikabulkan kata Nabi SAW langsung dikabulkan, atau disimpan sebagai pahala besar, nanti di akhirat dia melihat pahala besar dari doa yang dia tidak kabulkan. Ketiga adalah dipalingkan dari keburukan yang sepadan dengan doa tersebut. Maka sahabat semangat, idzan nuksir, kalau gitu ayo kita banyak doa. Oleh karenanya ketika doa kita nggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, jangan suudzon, jangan buruk sangka. Misalnya, ya Allah kenapa aku nggak punya anak gitu ya misalnya. Kalau kita paksa, ya Allah beri aku anak, bisa jadi ketika Allah beri Anda anak, anaknya durhaka semua, maka lebih menyakitkan. Maka ini takdir yang terbaik yang Allah berikan bagi seorang hamba, karena Allah itu fa'alul lima yurid. Ya, ya'lamul ghaib, mengetahui yang gaib dan berkehendak atas segala sesuatu. Makanya Nabi SAW ajarkan, kalau Nabi SAW mendapatkan kenikmatan yang dia senang, maka Nabi SAW mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dia dapatkan sesuatu yang kariha, yang Nabi SAW gak suka, maka Nabi SAW sebut apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Dalam riwayat yang lain, qadarallahu ma syaa fa'al. Jadi enggak marah-marah. Waduh, ini gara-gara ini kayaknya. Nah gini marah-marah nih, aduh kenapa begini pasti ini. Akhirnya kita mendapatkan dosa, enggak dapat pahala, enggak mengangkat derajat dan tidak mengangkat dosa, bahkan mendapatkan dosa. Ini apa? Karena ilmu. Kalau orang tidak berilmu kan dia nggak akan tahu. Oleh karenanya dengan ilmu ini ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian amalkan ilmu tersebut. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ta'allamu fa idza alimtum fa'malu ya. Belajarlah tatkala Anda ya telah mendapatkan ilmu ya, maka amalkan. Alhamdulillah. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita ya untuk menimba ilmu agama bersama ya di masjid kita, Masjid Muttaqin. Kemudian berusaha untuk mengamalkannya dan ajak anak-anak ya, amalkan ilmu kepada anak-anak. Doakan mereka, ajarkan mereka agar menjadi orang yang soleh dan solehah. Ya sebagaimana kesedihan Nabi Zakaria. Allah sebutkan dalam suratul Anbiya, surah Al-Anbiya. Ketika Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin, ya Allah jangan biarkan aku sendirian tanpa anak. Karena dia umurnya disebutkan dalam satu riwayat 100 tahun. Belum punya anak. Istrinya padahal mandul. Aku sudah tua, bayangkan. Nggak ada harapan lah kok secara medis. Secara medis nggak ada harapan. Nggak masuk akal ya. Tapi Allah fa'alu lima yurid, berkehendak atas segala sesuatu, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, ini yang keyakinan seorang mukmin khusus nih. Ini kelebihan seorang mukmin. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, kita sering ucapkan kun fayakun. Maka dia berdoa terus.
Maka dia berdoa terus, ya Allah jangan engkau biarkan aku sendirian ya Allah, padahal engkau sebaik-baik yang memberikan waris. Maka ya dalam doa yang lain, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, dalam surah Ali Imran. Dari sejak itulah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya berilah aku anak yang saleh. Makanya kalau belum punya anak, Pak, doanya rabbi habli minas salihin. Kalau sudah punya anak bukan Robbi habli minas salihin, tapi wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah ya Allah keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau Robbi habli minas salihin, berikanlah aku anak yang tadinya belum punya anak. Makanya doanya Nabi Ibrahim juga demikian ketika belum punya anak, Robbi habli minas salihin. Ya Allah berilah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Kalau kita sudah punya anak namanya wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah perbaikilah anak-anakku, ya ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan, fastajabna lahu wa wahabna lahu ya Yahya. Maka Allah berikan kepadanya, ijabahi doanya Nabi Zakaria, diberi anak, langsung diberi nama namanya Yahya, langsung jadi nabi. Walaupun Nabi Yahya ini dibunuh oleh Bani Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi ini suka bunuh nabi. Makanya jangan berteman sama orang Yahudi. Licik biasanya Yahudi. Ya, gitu dia ya. Ini Yahudi ya, dia suka bunuhin nabi. Maka ada nabi yang dibunuh. Kenapa Allah biarkan? Untuk mengangkat derajatnya. Bukan Allah tidak membela para nabi, tidak. Makanya para nabi tidak memiliki ilmu kebal, ya dibunuh. Nabi kita Muhammad SAW juga berdarah ketika perang dan yang lainnya. Kemudian juga ya para nabi, diantaranya bapaknya para nabi, ini Ibrahim alaihissalam, langsung diberikan anak, sehingga dengan sebab itulah dia menikahi budaknya yang dimerdekakan. Siapa namanya? Hajar. Ya Hajar ya, ya kan? Hajar. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dengannya sebab ya Allah Subhanahu wa taala syariatkan haji, ya haji. Ini buah hasil dari kesabaran. Oleh karenanya kata Nabi SAW, as-sabru inda sabbatil ula. Sabar itu ketika dapat musibah yang pertama. Dan sabar itu pahalanya tidak berbilang. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Pahala sabar itu tidak berbilang. Adapun pahala-pahala yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ganjar 10 sampai 700 kali lipat. Adapun puasa dan juga sabar tidak berbilang pahalanya. Ya, makanya berat, sabar ini berat ya. Makanya kalau puasa itu pasti sabar dalam menahan hawa nafsu, ya kan, sabar dalam ini dan yang lainnya, ya kan, gitu dia. Nah kita ini kadang kurang sabar, Pak. Ada padahal apa ya namanya, banyak makanan di rumah, ya kan, kita nggak kelaparan, ya kurang sabar kadang kita. Kadang kita marah-marah, nggak ada lauk dan yang lainnya, Pak, ya subhanallah. Padahal Nabi itu bayangkan bagaimana sering lapar Nabi kita. Makanya kita sering ingat, ini orang yang berilmu demikian. Tapi kalau nggak berilmu dia sering jatuh kepada kemaksiatan karena tidak berilmu. Makanya beda orang berilmu dengan orang tidak berilmu, kata Imam Syafi'i. Maka pelajari ilmu agar semakin dekat kepada Allah. Tahu yang halal, tahu yang haram, mana yang diridhai Allah dan mana yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Nabi SAW, sering lapar, sering puasa. Ditanya oleh para istrinya, ada makanan, gak ada makanan, Nabi SAW puasa. Kita ya Allah kita makan terus, ya kan, 2 sampai 3 kali, ya kan, sehari, subhanallah, makan terus kita, alhamdulillah nikmat, Pak. Maka niatkanlah makanan-makanan kita untuk menguatkan kita dalam berketaatan kepada Allah, dalam sholat jamaah. Ya jangan kita kuat makan, sholat malas-malas kita. Ya kuat malas, harus semangat. Dan ini bernilai pahala. Kalau kita makan, kita niatkan, coba lihat. Tapi kalau orang berilmu nggak tahu dia. Orang berilmu tahu dia makan, dia olahraga, dia niatkan untuk mensupport agar dia kuat dalam sholat jamaah, dalam ibadah yang lainnya, ya kan? Maka dia bernilai pahala semuanya. Namanya ibadah ghairu mahdhah. Ya, ibadah yang awalnya asalnya biasa tapi diniatkan karena Allah dapat pahala. Ya, dapat pahala. Oleh karenanya di kesempatan ini ya, banyak kita berdoa kepada Allah, ya ternyata musibah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh lebih besar daripada musibah yang menimpa kita ya. Oleh karenanya dalam ibrah ini kita harus lebih bersabar, ya membuat ringan musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Ingat ya sirah nabawi, cerita-cerita
para nabi dan rasul dan para ulama terdahulu, maka menjadi ringan musibah kita. Dan semuanya orang ketika dia beriman kepada Allah tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala tergantung dari keimanan seorang hamba. Pasti diuji, Pak. Pasti diuji. Ya. Oleh karenanya sayangnya Allah kepada kita ini tidak kita dibiarkan terus sukses, ya kan? Kalau kita bisnis pasti ada jatuhnya, ya kan? Ada jatuhnya. Saya kemarin berapa ahad yang lalu ditelepon, nangis dia, Pak, subhanallah. Ini dia orang luar ya, orang luar Tarakan. Dia telepon nangis. Usaha saya hancur, Ustaz. Usaha saya hancur. Dia mungkin pernah ikut kajian gitu ya. Orang awam ya, bukan ikhwan, bukan orang-orang awam ya ikut kajian. Telepon dia, dapat nomor HP telepon, nangis. Ya, usaha saya hancur. Coba lihat, usaha saya hancur, Ustaz. Yang paling hancur lagi ketika saya datangin istri, nggak bisa, Ustaz. Disihir. Hati-hati, Pak. Zaman sekarang masih ada sihir. Hati-hati. Ya, sihir. Setiap bergejolak kepada istri, setelah mau hubungan badan tidak bisa, langsung mati, subhanallah. Langsung mati. Ternyata ada sihir gitu. Saya tanya, Bapak mungkin melakukan ini dan itu. Iya, Ustaz, saya berapa waktu dekat memecat karyawan. Ternyata karyawannya masih keluarganya sendiri, subhanallah. Coba lihat. Ya. Dan orang yang lewat di toko tersebut pasti tutup, Pak, padahal buka. Iya, boleh. Ini sihir nih, hati-hati. Ditanya kok tutup terus padahal buka. Hati-hati, sihir. Gimana, Ustadz? Ya, kalau Bapak sholat jamaah terus continue. Kalau belum sholat jamaah, ayo kita sholat, mulai sholat. Allah mau ingatkan kita bentuk sayangnya Allah kepada kita sehingga kita tidak lupa daratan kepada dunia, ingat kepada akhirat. Akhirnya bertengkar suami istri, nelpon dua-dua. Akhirnya dengar, alhamdulillah saling mengerti. Kemudian anak anjurkan untuk di tempat tersebut ditanam pohon bidara, Pak. Pohon bidara itu pohon yang ditakuti oleh syaitan ya, jin. Pohon bidara. Tahu ya pohon bidara ya? Coba tanamlah di rumah itu. Karena dia berduri. Pohon yang ditakuti syaitan itu. Pohon ditakuti jin. Syaitan dari jenis jin. Ya. Itu ya, saya anjurkan untuk minum ya, dan untuk diminum kan ada kapsulnya tuh. Kalau misalnya bisa langsung daunnya direnyahkan, diminum bagus. Ada sebagian orang saya tanya enggak pahit ya, daunnya tuh enggak pahit. Dianjurkan diminum. Tapi ada kapsulnya lebih. Itu insya Allah, Pak, untuk menangkal sihir dan yang lainnya. Cuman butuh waktu. Kalau sudah sihir itu masuk, itu biasanya butuh waktu, enggak langsung hilang, butuh waktu. Maka ruqyah yang paling mantap adalah ruqyah mandiri, bukan ruqyah yang datang kepada orang kemudian di ruqyah, pergi datang lagi masuk. Ruqyah mandiri paling top. Perbaiki diri, dekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah. Baca muawwidzatain yang Nabi sallam aja tersihir, tapi faedah Nabi sallam disihir, umatnya belajar dari takdir Allah kepada Nabi sallam yang disihir oleh Labib. Nabi sallam disihir, dan sihir yang paling top saat itu. Dan sampai sekarang para ulama sepakat sihir yang paling tinggi memisahkan antara kedua istri. Ya ini, Pak, yang kena ini. Yang buat suami enggak selera dan yang lainnya kepada istri. Ini sihir yang paling tinggi. Makanya Nabi SAW dihayalkan seakan-akan sudah berhubungan dengan istrinya, enggak bisa hubungan. Itu, Pak. Maka datanglah Jibril alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, menurunkan ayat muawwidzatain. Apa muawwidzatain? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu baca, Pak. Makanya dijadikan zikir. Tuh perlindungan, dua perlindungan. Itu antum jangan remehkan, itu ayatnya turun sendiri itu, muawwidzatain itu. Pendek tapi kalau antum baca dengan artinya, hayati, perlindungan dari wanita. Rata-rata memang penyihir itu wanita. Rata-rata. Karena kenapa? Karena dia hasad, wanita itu punya sifat dendam. Dendam dia seperti onta. Onta itu dendamnya luar biasa, onta. Beda sama laki-laki, dia dendamnya tidak terlalu gampang hilang. Tapi kalau perempuan ingat seumur hidup. Hati-hati, makanya jangan sakitin istri, jangan sakitin wanita. Dia akan ingat tuh, Pak, jam berapa, hari apa, waktu apa Bapak sakiti dia. Ya ini dia. Ya oleh karenanya berdoa kepada Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala angkat seluruhnya. Ya.
Mungkin ini dapat saya sampaikan ya sekilas ya motivasi ya, tentunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang soleh, anak-anak kita saleh, dan Allah lindungkan dari orang-orang yang jahat ya, dari sifat hasadnya ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin yang saya sampaikan ya, bila ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Allahu a'lam bissawab. Oke. Ya, enggak Bang. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, monggo silakan, ini kebiasaannya untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan, kami bantu antar lainnya. Monggo silakan. Nah, izin Bapak sekarang dulu. Bapak jadi kami itu ingin bisa baca ya dalam bentuk tulisan Arab. Sampai mohon ini di belakang Pak kan ada kaligrafi di mimbar nih Pak. Ini yang tengah ini kami penasaran setiap sholat kebetulan melihat ingin baca apa ini bacaannya. Tapi sampai sekarang belum bisa. Itu nanti baca ini kita ini. Karena kami baca itu dalam hadis mungkin ya kalau nggak salah itu terkait dengan kajian pagi ini tadi kan banyak disinggung tentang doa. Jadi kalau nggak salah itu kami ini ingin belajar apa yang ada di situ, kami ingin ngejah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ya Allah subhana godiba alaihi. Itu artinya kalau nggak salah barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu di situ maka dia akan marah kepadanya. Nah di sini tuh dia di situ notasinya D-nya besar atau kapital. Kemudian nya di sana juga nya-nya N-nya itu notasi huruf kapital besar. Nah ini pengertian dari apa yang diartikan dalam itu Pak Ustaz, gimana itu Pak? Makasih. Iya, kalau kita tergantung dari terjemahan rada pusing ya. Kadang-kadang ada D-nya D besar berarti menunjukkan Allah ya kan. Kalau ada nya besar menunjukkan Allah. Enggak demikian, ini terjemahan yang mudah kan. Yang disebutkan tadi hadis Nabi SAW sebutkan malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah maka Allah marah kepadanya. Marah kepada orang tersebut, bukan Allah yang marah. Ya Allah marah kepada orang tersebut, menandakan orang itu tidak butuhnya kepada Allah. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Demikian ya. Adapun di belakang ini tentang Muhammad abduhu rasuluh, ya ini syahadat berarti. Iya yang tengah ini. Iya ini ya. Ini tentang Muhammad hamba Allah. Berarti ini biasanya syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh gitu ya. Jadi sekilas kadang-kadang juga kaligrafi itu kalimatnya acak-acakan sehingga susah dibaca. Makanya ada kaligrafi yang direkomendasi yang runut gitu ya. Kadang harakatnya segala macam gitu ya. Ini artinya itu biasa ya. Artinya butuh waktu ketika membaca. Dan makanya ada pelajaran nahwu sorob ya, nahwu sorob. Ini kalau ada di sini pelajaran bahasa Arab ya ikutin alhamdulillah. Cuman biasanya awalnya banyak nanti sampai habis, biasanya tinggal ustadznya sendiri biasanya. Sabar, kenapa? Karena kalau nggak continue, misalnya seminggu lagi tadi yang sudah dipelajari hilang biasanya, karena kita nggak praktekkan. Susah ya, memang bahasa Arab ini butuh waktu. Makanya kekuatan ilmu ini adalah bahasa Arab ya, kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab. Sehingga kalau kita baca terjemahan, kemudian nukil dari mana itu dari kitab ini kita bisa cek. Ternyata saya pernah sering cek kitab ya terjemahan. Ternyata nggak semua dinukil Pak dalam terjemahan itu. Ada yang disembunyikan, misalnya dia pengen tujuan sang penulis misalnya, tujuannya ini, makanya semuanya nggak dicantumkan. Makanya penterjemah ini dituntut untuk amanah. Nah kita kadang-kadang lemahnya di sana. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang luas, rujuk kepada kitab aslinya. Dan biasanya lebih detail. Kalau terjemahan kadang singkat aja. Apa keinginan dari misalnya yang menerjemahkan seorang madzhab Syafi'i misalnya contoh.
Dan dia nggak amanah, maka dia ambil saja pendapat Syafi'i dan tidak pakai pendapat yang lainnya. Walaupun pendapat yang lainnya terkadang lebih roji. Ya enggak, ini amanah terkadang. Tapi kalau kita bisa baca kitab, maka kita nggak bisa ombang-ambing kanan kiri gitu ya. Kita langsung rujuk kitabnya. Ini kelebihan orang yang bisa baca gitu ya. Alhamdulillah, tapi kita berusaha minimal ya yang mengisi dia paham bahasa Arab, kemudian amanah dan yang lainnya, ya paham luas dan yang lainnya. Artinya ada usaha untuk menimba ilmu agama. Demikian Pak Haji, guys. Barakallahu fiik. Insyaallah. Berikutnya Allah masih waktu. Allah a'lam. Mungkin cukup kali Pak ya. Ya mungkin ya insyaallah. Ya mungkin kita akhiri ya, karena mau ngantar anak-anak kembali ke Balikpapan ya di bandara. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf salah kurangan. Akhir waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.